wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Joati Madika Nangskoco dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dari UNES. Hari ini kita akan pertemuan singkat, pertemuan terakhir sama Bapak ya. Karena minggu depan Bapak sudah meninggalkan SMKN di Semarang. Jadi hari ini aja sebenarnya sudah nggak ngajar, tapi karena dosen Bapak, Pak Sonika meminta untuk dibuatkan video pembelajaran, jadi Bapak harap kalian bisa membantu mengikuti pembelajaran sebentar ya. Oke, berarti sudah 4 pertemuan. 4 pertemuan. 5 pertemuan ya, membahas sistem starter. Oke, Bapak absen dulu. Ada yang tidak berangkat? Semuanya? Siapa yang tidak berangkat? Oke, Pak. Hilmi? Ya. Cek ya. Seperti ini kan? Pak, ada nggak absennya? Bos siapa? Mana absennya? Ada absennya? Kalau gitu absennya dengan cara mengambil itu aja ya. Muhammad Farel. Tugas. Dengan cara. Arnes. Otomotif. Zaki Hafiz. Muhammad Rizka. Ini nggak ada namanya. Ini buku siapa? Mana? Bagas. Oh iya, ini Bagas. Nyamuk kan? Nama Bagas. Masih nggak ada? Oh, ini siapa ini kertas? Galang. Mana Galang? Faiz, Rasik, Sofan. Arsyad. Hafiz. Ini sekali ini. Tapi kamu tunggu di belakang. Ramata Satria. Habib Maulana. Rafa Afiansyah. Punyanya Raspadi Bumi Pramantara. Elmi Prasetyo.
Arif Adil Farida. Fadil. Muhammad Bapak Ayub. Aditya Naufal L. Saya ikut tempat dalam. Fajar Suryame. Fajar. Senang ya Fajar kalau kalian. Akar Darua. Andika Alifario Pratama. Permana. Bukan? Muhammad Rangga. Raga ini. Farel sama Farel kok gitu ya? Menarik ya di sini. Erlangga Duinus Faiz. Ini satu dulu ya. Emilio Lintang. Leo. Leo nggak ada, telat. Iya. Yang terakhir punya Rio. Oke, sudah selesai absen. Tadi yang tidak berangkat siapa? Yumi. Ini akhir. Makin. Ada suratnya nggak? Amit Tambun. Oke, sebenarnya untuk hari ini Bapak itu masih belum tahu materinya itu mau isi apa buat kalian. Jadi terakhir kemarin materinya apa? Kamu pasti apa? Starter kan? Terakhir kan ujian ya? Ya kan? Ujian terus lomba. Ya kan? Nah, jadi Bapak akan melihat
lagi nih nilai ujian kalian. Kemarin soalnya bapak yang nilai. Tes aja di sini kalian. Masih ingat kan starter? Lupa ingat lagi. Oke, jadi Bapak isi materi sebentar ya. Ulang lagi tentang starter. Starter itu komponen yang sangat penting yang ada pada kendaraan. Kendaraannya bisa bermotor, bisa bermotor, tidak bermotor. Kemarin kita sudah belajar sedikit tentang sistem starter, mulai dari cara kerja, komponen, cara pengecekan, dan semuanya saya yakin sudah tahu semua kan. Jadi di starter itu ada 3 terminal. Terminal apa aja? 50, 30. Terminal yang paling kalian ingat apa? Semua. Yang paling gampang. 50. B. Ada yang tahu fungsi terminal 50? Mengingat sedikit aja. Terminal 50 itu dia terhubung langsung sama kunci kontak. Jadi starter itu bisa bekerja karena terminal 50 nyambung sama kunci kontak, karena kunci kontaknya itu di on kan. Kalau kalian ada yang punya mobil atau pernah mengendarai ya, bukan numpang mobil, numpang, tapi mengendarai, membawa mobil itu untuk dinyalakan dengan motor itu berbeda ya. Kalau motor itu kan biasanya di on kan, lalu di starter kan, starternya bisa. Tapi kalau di mobil, starternya itu langsung diputar. Nanti akan ada gerakan sekitar 1 detik, 2 detik putaran starter, baru mesin menyala. Tuh. Kalau terminal 30 itu apa? Menyimpan arus. Terminal 30 terminal 50, 30 dan C. Kalau 30 berarti nyambungnya ke baterai ya? Dia langsung nyambung ke baterai apa awal-awal dia nggak nyambung? Yang bilang langsung tadi tangan. Berarti kalau langsung itu motormu nggak usah diapa-apain udah nyala. Hidup terus motormu. Jadi dia awalnya itu nggak nyambung ya. Nyambungnya itu ketika kunci kontak sudah di on kan lalu di starter. Kenapa kok bisa nyambung Pak? Karena terjadi pull in coil dan pull in coil. Nanti langsung ke bypass. Jadi baterai itu akan
masuknya dari terminal 30 ketika starter sudah menyala. Terus kemarin juga sudah dilakukan pemeriksaan ya pada solenoid sama starter. Kenapa ada kesulitan untuk kemarin pemeriksaan motor starter? Masih bingung komponen-komponen yang ada di yang ada di starter? Bingung pasti. Padahal komponennya cuma itu aja loh mas. Starter tuh dua, atas sama bawah ya. Bawah starter, yang atas solenoid. Di solenoid ada 3 terminal. Terminalnya tadi disebutkan 50, 30 sama C. Terminal 50 nyambung kemana? Kunci kontak. Terminal 30 nyambung kemana? Baterai. Nama lainnya kan terminal B. Terminal C nyambung kemana? Field coil. C itu artinya coil. Coil itu sebagai yang diiriskan. Kalau jadi field coil diiriskan. Cara mengeceknya ya pasti dicek hambatannya. Kan nggak mungkin dicek arusnya, kan nggak ada arus yang mengalir. Terus kemarin Bapak lihat ada yang kesulitan ketika disuruh mengecek pull-in coil dan pull-in coil. Maksudnya cara ngecek pull-in coil yang disambung mana sama mana? Apa itu? Pull-in coil apa pull-in coil? Pull-in coil. Mana? 50 sama massa. Emang iya? Cara ngecek pull-in coil gimana mas? Sama C yang benar C ragu ya. Pull-in coil 50 sama C. Kenapa pull-in coil yang dicek kok terminal 50 sama C? Kira-kira kenapa? Karena nyambungnya situ, karena takdirnya itu pak ya, sudah dirancang itu seperti itu ya, dikatakan benar juga tidak salah. Ini memang benar takdirnya situ, tapi alasan kenapa memilihnya itu. Jadi kalau kalian sadar, terminal 50 itu dia mengalir arus kan, dia kan masuk dari kunci kontak. 50 itu kunci kontak ke positif baterai. Arus mengalir dari aki, dari baterai itu kan dari positif ke negatif bro. Positifnya nyambung ke kunci kontaknya nyambung ke 50. Arus yang masuk dari 50 nantinya setelah keluar dari solenoid, yaitu keluarnya akan dari terminal C atau dari terminal B. Jadi C kan? Nggak mungkin dia keluar ke terminal B. Masa ya arus positif dibalikin lagi ke positif, kan nggak mungkin. Ke C itu kan coil. Nah berarti kita ngeceknya terminal pull-in coil yang pertama kali, kan yang bekerja itu pull-in coil dulu baru pull-in coil kan. Nggak mungkin apa yang kerja itu pull-in coil dulu, karena kalau yang kerja pull-in coil dulu kan dia berarti ditahan. Dia mau nahan apa orang belum ditahan, ya kan? Badannya pintu tuh belum ditarik sudah ditahan ya, nggak gerak kan? Anteng aja dia muter nggak jelas. Jadi yang pertama dicek itu pull-in coil. Ngeceknya di mana pak? 50 sama C. Karena kalau 50 dan C itu ada hubungan, berarti bagus. Kemarin waktu ujian kan ada dua di sini, kanan sama kiri. Yang di kanan itu starternya itu nyala bagus pull-in coilnya, yang di kiri jelek. Yang di sini yang sama bapak sudah saya kasih tahu, yang bener mas. Kamu ngeceknya bener, itu bener. Udah tahu jawabannya itu, pak ini nggak ada arus berarti jelek. Itu dia masih bingung. Ini beneran jelek apa saya yang salah ya? Kalian kok nggak yakin sama jawaban kalian gitu. Padahal jawabannya benar, udah dicek tuh, keluar hasilnya tinggal diomongkan aja. Alasannya kenapa? Kenapa jelek ya? Karena arusnya itu nggak bisa mengalir pak ke starter melewati terminal C. Karena terminal C sama 50-nya nggak ada arus. Jadi itu kan berarti ada kerusakan di solenoid.
Itu aja. Kalian tuh apa udah tahu jawabannya apa tapi masih bingung? Kok bisa gini ya Pak? Kok bisa gini? Ya jelas toh Mas, itu kan komponen yang udah dipreteli ya ibaratnya ya, sudah dicopot-copot, sudah dibongkar sama banyak orang, sudah dipasar sama banyak orang. Kalau kalian tes terus hasilnya salah, ya tinggal bilang aja salah. Kecuali starter yang di bawah ya, yang kemarin dibuat ngetes nyalain starter, itu kan bagus dia kan, starternya berputar kan, yang sempat obong kabel itu, yang bau kabel, gara-gara nempel kelamaan itu. Tapi kan itu bagus, jadi besok lagi kalau kalian praktek, terus kalian ngecek, kok hasilnya nggak sesuai sama yang di manual, misalkan harusnya ini dari positif ke negatif ada arus Pak, tapi kok ini nggak ada arusnya, ya berarti salah gitu. Yang salah itu belum tentu kalian, bisa aja memang sengaja hasilnya itu nggak berjalan gitu. Terus yang kesusahan lagi itu pas suruh ngecek apa ya, armatur ya, suruh ngecek armatur. Ngecek armatur itu ngecek apanya sih Pak? Armatur bola itu loh, dia kan biasanya ngecek keausan ya. Keausan ngeceknya pakai apa? Ada alatnya lagi. Terus yang paling gampang menggunakan multimeter, mengecek apakah ada hubungan sama massa. Terus ketemu nih sama massa, nggak ada hubungan, dia bingung. Wah, kok sama massa nggak ada hubungannya Pak? Jangan-jangan meleleh ini Pak. Apa aku yang salah ya? Jadi kalian tuh udah ngeceknya tahu ngecek. Pas keluar hasilnya kalian bingung. Ini artinya apa ya Pak hasilnya kayaknya? Ya kalian pikir lagi, kalau misalkan armaturnya itu sama massanya punya hubungan, berarti kayak gimana? Artinya itu berarti arus itu bisa masuk melalui massanya, melalui logi. Sedangkan arus itu kan harusnya melalui positif dari positif ke negatif kan. Kalau dia masuk melalui body, berarti dia masuknya dari segala arah. Emang kabelnya kuat buat menahan arus yang masuk dari segala arah. Dia nggak terkendali dong. Nantinya akan overheat, panas, konslet, jedok, mati lampu, nyalakan PLN. Itu kayak gitu. Listrik kalian berapa watt? Kalian pakai mesin cuci, masak nasi, nyetrika, main Mobile Legend. Ya itu kan pasti panas dong. Kalau cara kerja starter sepertinya sudah rata-rata sudah paham. Nama kalian kemarin ini benar loh, ada satu anak atau ujian nilainya itu bagus loh, tapi nggak ada namanya Mas, jadi nggak tak masuk ya sebenarnya. Itu punya siapa? Nggak ada nilainya loh, soalnya kemarin ada yang nggak berangkat ya. Kayak Nanda kan nggak berangkat Nanda. Punya siapa? Ini ya, kita kasih tahu yang ada nilainya. Andika, Ali Vario, Pratama itu ada. Yang nggak ada jelas, yang nggak ada. Dava Ramadan. Aduh, kamu nggak mengerjakan apa? Nggak mengerjakan apa? Itu nggak ada. Terus David, Aviano, Saputra. Kamu mengerjakan nggak waktu itu? Tuh, bukan itu Mas yang di kertas. Itu ada nggak? Terus Zaki Lingga pertama. Oh sudah 9. Ya udah. Jadi tambah tapi yang Habib Maulana Malik Ibrahim. Habib. Ya Pak. Kamu mengerjakan nggak waktu itu ujiannya? Nggak kerja ya? Nggak berangkat Pak. Nggak berangkat. Terus kalau nggak berangkat wajar berapa? Hah? Dulu. Beda. Bukan itu Mas. Yang waktu itu saya suruh kalian beli di koperasi. Ingat kalian beli itu kayaknya pada
tapi nggak dikasih nama, ya berarti penyamu. Soalnya saya yakin itu ada satu orang yang ngerjakan tapi nggak dikasih nama itu. Terus Muhammad Farel Aprilian. Ayo, Pak. Cek lagi ya. Muhammad Akhir Alfa Riki. Wah, yo, sepertinya sekarang udah tak hujan ya. Enggak, tanya teman-teman dulu. Kemarin kan tak kasih fotonya kan di IG itu. Ada nggak fotonya? Masih ada nggak fotonya? Udah hilang ya? Foto apa Pak? Foto yang kertas yang nggak ada namanya itu loh. Halo, yang merah tuh. Ada nggak fotonya? Masih. Tapi Pak. Yang dong. Ya. Padake. Ini coba lihat. Ini punya bukan? Iya Pak. Oh iya Pak. Ini punya kamu. Ini punya kamu bener ya? Yo, berarti punya kamu. Menolak akhir Pak. Iya percaya. Nah, akhirnya histori terpesaka yo. Ini macam banget loh Mas. Berapa Pak? Iya. 30. Lama aja. Cuma rata-rata 80. Terus permana ada berapa? Pino nggak ada ya Pino ya? Wah. Jadi ini mungkin pertemuan terakhir, ada yang mau disampaikan nggak? Ada? Awas ya, Pak Dio. Ya Pak. Kalau nggak ada ya berarti kita tunjukkan sedikit lah ya. Ini dari kalian ada yang mau lanjut UNES nggak? Belum tahu. Kalau katola ITB, kamu masuk ITB udah mau. Jadi gini ya teman-teman. Karena kan kalian masih menjadi siswa kan. Besok ketika kalian mau masuk kuliah, yang perlu kalian tahu, kuliah itu buat apa? Buat apa Pak? Ya, mungkin kalau kalian tanya sama orang tua kalian, jawabanmu itu ya, jawaban orang tuamu itu pasti ben pintar, ben sarjana. Cuma kalau kalian kuliah cuma buat cari sarjana, ya mungkin bapak yang ngomong ya di sini karena bapak juga belum lulus kuliah. Cuma kalau dari menurut bapak sendiri, kalau kalian kuliah cuma untuk mencari sebuah gelar, itu sangat eman-eman. Sangat eman-eman. Kuliah itu minimal berapa tahun? Tahu? Pak. Minimal itu 3,5 tahun, Pak. 3,5. Kenapa 3,5 tahun, Pak? Kenapa nggak 2 tahun? Saya kan tidak banget, Pak. Salah. Oke. Jadi kalau kuliah S1 atau D3, kan kita ngomong ke S1 aja ya, S1 ya. Kan Bapak kan S1. S1 itu artinya apa, Pak? Sarjana 1. Yang dibutuhkan untuk lulus S1 itu kalian perlu melakukan penelitian atau biasa disebut skripsi lah ya. Ini untuk kalian yang masih menjadi siswa, skripsi itu seperti presentasi, tapi bahannya kalian nyari sendiri, Mas. Terus pertanyaannya lebih kritis. Untuk mengambil skripsi, kalian itu minimal harus kuliah, harus menyelesaikan sekian mata kuliah. Sekian itu berarti bisa 160, bisa 140 mata kuliah. Jam mata kuliah ya. Jadi contoh, matematika itu ada 2 jam mata kuliah. IPA ada 2 jam mata kuliah. Jadi semuanya itu harus ditotal sampai
sekian gitu baru bisa ngambil skripsi. Nah, kenapa nggak bisa 2 semester lulus? Karena 1 semester itu ada maksimal SKS, Mas. SKS maksimal kalau kalian pintar, IP-nya di atas 3 itu bisa sampai 24 SKS. Kalau 24 SKS kalian ambil terus menerus, nggak ada yang ngulang, ya. Berarti di semester 7, di semester Bapak sekarang setelah PPL kalian bisa mengambil skripsi. Jadi sebenarnya sama, Mas, kuliah itu sama kalian sama. Bedanya kalau kuliah dosen itu tugasnya itu mengajar, Mas. Kalau guru itu tugasnya mendidik dan mengajar. Menurut Bapak, kan Bapak udah lama nggak sekolah kan? Kalau boleh tahu, kalau kalian mau tahu juga, dulu Bapak waktu sekolah itu Bapak juga nakal. Bapak dulu waktu sekolah itu juga kena corona, jadi nggak berangkat, kena time skip, belum sempat merasakan enaknya remaja di sekolah, ketemu sama teman-teman membuat status galau. Belum itu Bapak belum sempat merasakan. Jadi tahu-tahu aja udah kuliah. Bapak itu sempat lupa rasanya menjadi siswa sebelum masuk ke sini. Pertama kali Bapak masuk ke sini, Bapak itu kaget. Kok bisa ada guru di depan sini tapi kalian itu pelajaran duduk di bawah. Dan gurunya juga nggak masalah waktu itu. Dan Bapak sangat kaget. Karena kalau di kampus, Mas, di kampus ya, di lingkungan kampus itu nggak ada yang namanya mendidik. Jadi cuma mengajar aja. Dosen masuk, mengajar, pulang. Nggak ada yang namanya marah-marah, nyariin kalian kemana, itu nggak dicariin. Kalian datang, terus kalian di kelas ribut apa gimana, dosenmu nggak suka sama dosenmu suka, itu hampir nggak ada bedanya. Mau kamu pinter banget, dosenmu nggak suka, misalkan ya, kamu tuh pinter sekali, praktek itu kamu paling jago lah, kamu punya bengkel di rumah, kamu udah bisa bongkar motor, udah hafal lah, gimana juga bisa lah. Tapi dosenmu nggak suka sama kamu, nilaimu itu tinggal nggak dimasukin aja, Mas. Di kampus itu ada yang namanya minimal kehadiran 16 kali pertemuan 1 semester, Pak. 16 kali pertemuan, kalian maksimal nggak berangkat itu 4 kali. Lebih dari 4 kali, kalian mau pinternya kayak Kaisang, kalian mau pinternya kayak Putin, kalian raja dari segala raja, nggak bisa keluar nilainya, Mas. Kalau kalian tidak memenuhi kehadiran di sekolah. Jadi mau sepinter apapun kalian, kalau kalian nggak datang ke kelas, nggak dapat nilai. Terus kalian, contoh, kalian nggak datang ke kelas, tapi kalian ikut lomba, bisa nggak Pak dapat nilai? Bisa. Jadi ada yang namanya mata kuliah rekognisi, itu ada lagi. Jadi intinya beda lah, dunia sekolah sama dunia kampus. Yang membedakan lagi apa, Pak? Di kampus itu materi yang dikasih sama dosen sama dikasih sama guru di sekolah itu beda. Kalau di kampus itu dosen itu cuma ngasih materi sama penjelasan singkat. Sisanya itu kalian pilihannya belajar sendiri atau nggak belajar. Kalau belajar sendiri ya kalian tahu sedikit. Kalau nggak belajar sendiri ya nggak tahu. Terus kalau endingnya belajar sendiri, kenapa harus kuliah, Pak? Nah itu yang kalian harus pertanyakan. Ketika kalian kuliah, kalian tuh akan kerasa, lah kayak gini mah di rumah juga bisa. Sambil rebahan, sambil baca buku itu udah bisa belajar, Mas. Jadi yang membedakan kuliah sama sekolah biasa itu apa? Kenapa mahasiswa itu dipanggil mahasiswa? Kenapa bukan siswa level 2? Kenapa mahasiswa? Karena yaitu bisa berpikir, Mas, bisa bertanya. Ketika dikasih materi, kalian, kalau kalian dari pola pemikiran kalian sekarang, kebanyakan itu pasti iya. Padahal kalau kalian belajar, kalau kalian tahu sedikit tentang sesuatu, itu pasti kalian bakal muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Contoh Mobile Legends. Sekarang metanya lagi meta assassin atau meta tank. Kalian pikir nih, kenapa kok sekarang meta tank ya? Kenapa nggak meta assassin? Contoh kalian main volley, kalian lihat musuh kalian kok bisa servis, jump servis, kalian mau nggak bisa ya? Caranya gimana ya biar bisa jump servis kayak gitu? Kan kalian belajar kan? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Gak mungkin kalian main volley cuma bisa servis bawah, gak pengen servis atas. Kalau kalian belajar sesuatu itu pasti pengen lebih gitu. Nah,
kuliah itu bisa menyediakan itu. Kalau kalian suka otomotif, masuk otomotif, kuliah otomotif, belajar yang serius, nanti yang kalian inginkan itu bisa tercapai, Mas. Misalkan kalian pengen belajar tentang bahan bakar, saya pengen menemukan bahan bakar terbaru, Pak. Bahan bakar campur arak. Sama campur arak. Bisa nggak? Itu bisa nggak? Pertanyaannya di situ. Bisa nggak sih kita itu membuat sesuatu yang orang sebelumnya itu belum bisa gitu? Saya pengen buat rem baru, Pak. Rem pakai kampas, rem pakai abu daun jati, Pak. Bisa nggak? Bisa. Itu cara tahu yang bisa atau nggak bisa itu. Kuliah itu fungsinya di situ, Mas. Menguji kalian berpikir. Jadi kalau dikasih tahu, Mas jangan buang sampah di sini, Mas. Kalian jawab, kenapa? Kenapa nggak boleh buang sampah di sini? Tanya, Mas kamu rambutnya panjang, Mas, potong. Kenapa harus dipotong? Iya, kenapa itu? Iya ditanya aja. Kalau kalian sekolah kan potong rambutnya, Mas, potong. Ya dipotong. Kalau kuliah kalian lihat, kalian mampir ke kampus, lihat rambutnya pada panjang atau pendek. Karena mereka kalau disuruh potong, Mas potong, Mas. Kenapa Pak suruh potong, Pak? Nah dosennya mau jawab apa? Ya karena saya nggak seneng aja sama rambut gitu. Itu mungkin dipotong, tapi kan tergantung lagi sama dosennya. Jadi intinya kita itu punya tendensi atau punya pemikiran untuk mempertanyakan sesuatu. Itu mahasiswa. Beda sama kalian. Kalau kata orang tua saya itu kerja juga di UNESD. Jadi kalau kata ayah saya, nggak ada yang namanya orang bodoh. Statement dari bapak saya itu, menurut saya adalah salah. Karena setelah saya belajar, setelah saya mengajar, setelah saya melihat kalian semua kelas yang lain, saya itu bisa mengambil kesimpulan ada orang bodoh. Di dunia ini tuh ada orang bodoh, orang pintar, orang cerdas, sama orang jenius. Ada 4 orang. Orang jenius, dia nggak usah ngapa-ngapain itu udah pintar, pintarnya ngalahin orang pintar, sama orang rajin. Orang pintar, dia nggak usah ngapa-ngapain udah pintar. Tapi orang pintar bisa kalah sama orang rajin. Orang rajin itu orang yang nggak pintar, tapi dia belajar. Dia bisa ngalahin orang pintar. Walaupun dia nggak terlalu pintar juga ya. Tapi orang bodoh itu yang kayak gimana sih, Pak? Orang bodoh itu orang yang udah tahu dia nggak bisa, tapi dia nggak belajar. Itu adalah orang bodoh. Kalian masuk di sini mungkin karena terpaksa, mungkin karena rumahnya dekat, mungkin karena orang tuanya nyuruh sekolah, mungkin kalian terpaksa banget sekolah. Tapi kalau kalian udah terlanjur sekolah, minimal banget, Mas, minimal banget itu sekolahnya yang benar. Minimal banget. Jadi biar orang tua kalian tuh lihatnya tuh, ya orang tua kalian pasti nggak pengen kalian tuh jenius gitu, nggak. Yang penting itu sopan, sehat, sama nggak malu-maluin orang tua lah. Tuh. Jadi kalian tuh yang penting belajar. Misalkan kalian otomotif ya, belajarlah otomotif. Gak harus kalian bisa semuanya, gak harus kalian bisa ngedit gitu, nggak. Bikin video dari cap-cap, nggak usah. Tapi intinya kalau kalian sudah terlanjur masuk ke suatu hal itu ya dikerjakan gitu. Ini yang Bapak pelajari dari kuliah selama ini, sudah mengajar kalian. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang udah tahu dia nggak bisa, tapi dia nggak belajar. Kalau kalian udah pintar nggak apa-apa. Bapak kan sering bilang kan, kalau kalian mau keluar silahkan keluar, kalau kalian mau belajar silahkan belajar, mau pulang nggak silahkan pulang. Soalnya di kampus itu seperti itu, Mas. Nggak ada tradisi untuk kalian itu harus di kelas biar bisa belajar, biar bisa pintar tuh nggak harus di kelas. Jadi ketika kalian menjadi siswa, ya harganya di tempat. Ketika kalian menjadi guru, harganya di depan kalian. Siswa itu harus dihargai. Siswa, menurut saya, siswa itu berangkat sekolah duduk di bangku ini, itu udah bagus, Mas. Tanggung jawab guru itu membuat siswa yang duduk di depan saya ini nggak bosan, nggak ngantuk, nggak tidur. Kalau ada siswa yang tidur, itu berarti saya yang gagal. Berarti saya yang nggak jelas. Kalau ada siswa yang berisik, ya nggak apa-apa. Kalau ada siswa yang berisik, ada siswa yang main game, ada siswa yang nggak mudeng, itu berarti salah saya. Kesalahannya itu ada di guru. Kalau menurut saya sebagai seorang guru, karena siswa itu mau belajar, mau duduk di situ aja, udah bagus, Mas.
udah prestasi lah, dia udah berangkat sekolah, duduk di bangku siap belajar, tapi gurunya nggak jelas ya pasti nggak mau kan kita kan. Ya itu berarti salah gurunya. Kalau saya, jadi itu. Nanti ketika kalian sekolah, pilihlah sekolah yang baik. Karena sesuai dengan judul penelitian saya, nilai itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Internalnya itu apa Pak? Motivasi belajar. Eksternalnya apa? Kalau saya ambil lingkungan sama fasilitas. Fasilitasnya ada, motivasimu tinggi, hasil belajar pasti bagus. Lingkunganmu bagus, motivasimu bagus, hasil belajarmu bagus. Contoh, kalian belajar di lingkungan yang isinya itu anak-anak olimpiade. Kalian tuh mau nggak mau, at least itu meskipun paling jelek, tapi kalian tuh akan lebih tinggi daripada orang yang nggak belajar sama sekali. Contoh, anak-anak di SMK yang top tier, di negara yang top tier juga di Indonesia ya mungkin ya, tapi orang-orang yang lingkungannya bagus, misalkan mahasiswa ITB, itu bodoh-bodohnya mahasiswa ITB, dia itu masih bisa bersaing sama anak SMK. Karena dia mahasiswa kan, lebih tinggi dia gitu. Jadi intinya itu lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ketika kalian nantinya pengen kuliah, pengen belajar lagi untuk memperbaiki pola pikir kalian, carilah sekolah yang bagus, kampus yang bagus, yang lingkungannya mendukung, yang fasilitasnya mendukung, agar kalian tuh termotivasi. Yang penting tuh motivasinya mas. Kalau kalian punya motivasi tuh kalian nggak harus cerdas, nggak harus pintar, nggak harus jenius. Kalian tuh setidaknya bisa menjadi tidak bodoh. Itu aja. Jangan jadi bodoh, man. Jangan mau jadi bodoh. Minimal banget itu nggak bodoh lah. Jangan mau jadi bodoh. Belajar, dikit aja belajar. Kalau nggak tahu ditanyakan, kalau nggak bisa jawab dunia, ya udah kalian belajar sendiri. Ngapain? Ngapain menghadap orang lain kan? Jadi mungkin itu ya pemeriksaan dari Bapak. Jam kedua dimulai. Oke, karena sudah jam segini juga dan Bapak ada acara lagi, Bapak ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman kelas 11 EO1 semuanya. Terima kasih sudah membantu proses belajar Bapak di sini. Bapak di sini belajar juga dengan cara mengajari kalian, yaitu belajar juga. Terima kasih banyak buat selama ini. Pak Setiawan juga terima kasih. Teman-teman jangan lupa belajar, karena Bapak yakin itu di antara kalian itu nggak ada yang bodoh, nggak ada yang nggak tahu tapi belajar. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.